tekan dan tahan dulu layarnya hingga muncul di situ keterangannya kunci AE atau AF ya. Sekarang HP itu sudah Full HD semuanya guys, tapi kenapa kok hasil videonya itu masih aja sering buram ya? Nggak kayak punya yang lain-lain, toh juga sama-sama pakai HP. Nah guys, jawabannya ada pada video ini ya guys, jadi kamu saksikan sampai selesai. Sekali lagi ya, aku ingetin kalau ini adalah rangkaian dari 30 hari belajar konten untuk pemula ya guys ya. Jadi kalau kamu belum simak video-video yang lainnya, kamu boleh simak lebih dahulu. Dan kalau kamu belum subscribe, bisa kamu subscribe dan kamu like di sini ya. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tanya di sini. Banyak orang yang konten itu pakai HP aja guys, karena simple, praktis, mudah, dan cukup dikantongin, dibawa kemana-mana, itu simple banget aja gitu guys. Tapi pertanyaannya, kenapa kok hasilnya seringkali nggak maksimalnya? Ada beberapa settingan yang biasanya sering dilupakan oleh orang ya. Kalau di kamera itu ketika dibuka kayak gini, kamu jangan langsung take video guys, tapi yang pertama kamu bisa tekan dan tahan dulu layarnya kurang lebih 2-3 detik hingga muncul di situ keterangannya kunci AE atau AF ya. Nah, ini ketika kamu aktifin, baik itu kontrasnya, exposure-nya itu nggak akan berpindah-pindah guys. Dan ini otomatis sudah ke-lock ya, jadi nggak pindah-pindah sendiri, nggak bling-bling kayak gitu guys. Dan ini hasilnya pasti jauh lebih bagus guys, karena cahayanya itu konsisten. Nah, ini manfaat banget kalau kamu pakai ya pada saat kamu dalam pergerakan atau cahaya di ruanganmu itu nggak stabil. Kamu mending aktifin AE atau AF lock ini guys. Nah, kemudian fitur yang kedua yakni adalah kamu aktifin fitur grid guys. Itu tujuannya apa sebenarnya? Ini tujuannya supaya posisi target yang kamu rekam itu posisinya pas di tengah-tengah. Nah, biasanya ya ini fitur ada di settingan guys. Nah, seperti yang aku miliki HP-nya, kita klik settingan, kemudian di komposisi ya kalau punyaku, kita aktifin yang tampilkan bantuan visual untuk mendapatkan foto atau video yang lurus dan datar ya, supaya kalau mencang-mencang itu langsung ketahuan guys. Kita aktifin kayak gini, dan di bagian video ini kita aktifin yang namanya petak atau grid kayak gini guys. Nah, jadi ketika kita keluar kembali lagi ke kameranya, itu gridnya itu langsung kelihatan kayak gini guys. Dan ini cukup sangat membantu ya pada saat pengambilan video supaya objeknya itu pas di tengah-tengah. Nah, kemudian settingan kamera yang ketiga ya guys, itu biasanya terdapat pada resolusinya guys. Kamu biasanya lupa nih ya, tidak memaksimalkan resolusi yang ada pada HP kamu. Kamu bisa masuk ke settingan lagi ya guys ya. Nah, di situ kan ada ya resolusi video. Kamu silakan diklik dan ambil yang 1080p atau maksimal ya. Kalau kamu maksimalnya di HP kamu ada 2K atau 4K ya, kamu aktifin itu guys. Ini saya hasilnya jauh lebih baik dan lebih bagus ya. Tapi ya konsekuensinya filenya jadi gede guys, tapi nggak masalah karena kemarin di video yang kedua kita sudah jelasin bahwa kita harus menyisakan minimal 10 GB guys buat nyimpen file hasil rekaman. Nah, kemudian tip yang keempat ya guys, yakni adalah gunakanlah kamera belakang. Karena biasanya ya kamera pada HP itu yang jauh lebih bagus itu yang bagian belakang guys. Nah, bukan berarti salah kalau kita pakai kamera depan ya guys, tapi biasanya hasil atau kualitas video yang dihasilkan melalui kamera belakang itu jauh lebih baik kayak gitu. Jadi kamu bisa pakai kamera belakang. Nah, kemudian tips yang berikutnya ya guys, yakni adalah jangan lupa, ini yang sering error guys, yakni adalah lupa membersihkan kamera belakang ya. Jadi kamu bisa menggunakan kain atau kaos kayak gini aja, digosok-gosok atau menggunakan tisu lah ya bersih. Kemudian kamu sapu-sapukan hingga debunya itu nggak ada guys. Nah, ketika sudah bersih kayak gini kan, ketika buat ngerekam itu enak guys, nggak terhalang dan nggak terganggu oleh debu. Jadi kalau kita sudah memperhatikan semuanya ini ya niscaya hasilnya akan jauh lebih baik guys. Dan bagi kamu mungkin yang merasa kesulitan ya karena kualitas HP kamu itu belum 1080p atau masih 7020 atau kameranya masih lawas banget kayak gitu ya, nggak memenuhi spesifikasi atau kriteria yang ideal, maka kamu bisa cek aja di link di sini ya. Aku taruh aja guys di sini, kamu cobalah. Ini HP yang sudah menurutku adalah worth it dan layak banget buat digunakan sebagai alat konten kayak gitu guys. Jadi ini yang merupakan opsi aja ya guys kalau kamu belum memiliki HP yang tepat ya buat konten, tapi minimal kalau kamu misalkan mau upgrade kayak gitu ya kamu bisa cek aja di sini. Oh ya, kalau kamu ada pertanyaan lanjutan ya silahkan komentar aja di sini. Kalau kamu misalkan mau berbagi sharing pengalaman kamu bisa tulis juga di komentar kayak gini ya guys. Kalau kamu mau like juga silahkan, kalau belum subscribe silahkan di subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya ya, karena ini adalah rangkaian dari 30 video yang pastinya banyak banget videonya. Dan tetap sabar, komitmen, konsisten, dan selalu berbahagialah.
kayak gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan sampai berjumpa di hari berikutnya.